berkenan hadir di kajian Tanggul Mengaji pada hari Selasa. Pengumuman setelah kajian nanti kita lanjut salat isya. Setelah salat isya baru kami persilakan ada sesi tanya jawab. Insya Allah 2-3 pertanyaan bisa diajukan. Untuk akhwat bisa dikumpulkan di Ummu Sofia ya Mas Rosia. Ya, untuk Ikhwan bisa tanya langsung atau bisa melalui tulisan, nanti dikasihkan ke Ustadz. Dan diharapkan untuk pertanyaannya sesuai dengan tema kajian kita hari ini, atau kalau kemarin ada pertanyaan yang tema yang kajian sebelumnya bisa ditanyakan sekarang karena masih ada kaitannya. Sementara itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudari sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan kembali selayaknya kita haturkan kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada kesempatan kali ini tanggal kalau nggak salah 16 Rabiul Awal, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk sama-sama hadir di taman yang indah ini, dan semoga ini menjadi sebab kita semua dimasukkan ke taman yang sebenarnya itu taman surga. Amin ya rabbal alamin. Allah mudahkan kita semua hadir di sini untuk sama-sama melanjutkan kajian kita di dalam mempelajari 3 hal yang sangat penting yang akan ditanyakan kepada kita di alam barzah nanti, yang kita ambil dari kitab Al-Usul As-Salasa atau Salasatul Usul. Nah, dan sebelum itu, sebagaimana tadi atau kemarin kita sampaikan, beliau Syekh Muhammad At-Tamimi sebelum membahas inti pembahasan beliau di kitab ini, beliau menyampaikan beberapa muqaddimah, dan kita masih dalam pembahasan tentang muqaddimah yang beliau sampaikan, yang muqaddimah itu juga merupakan hal-hal yang sangat penting. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga betul-betul menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, sanjungan, pujian dan keselamatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita, teladan kita,
sang nabi yang terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sanjungan pujian dan keselamatan senantiasa Allah limpahkan kepada beliau, para istri, para keluarga, para sahabat dan siapapun yang selalu berusaha mengikuti tuntunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lampau kita sama-sama mempelajari yang disampaikan oleh beliau yang merupakan pengantar yang pertama, yaitu tentang 4 kewajiban bagi semua insan. Yaitu yang pertama adalah kita sama-sama wajib untuk mempelajari ilmu syar'i. Yang kemarin kita bahas, kita sama-sama wajib mempelajari ilmu syar'i, yaitu ilmu-ilmu yang kalau kita nggak mempelajari akan membuat kita terjatuh dalam dosa. Ini yang kemarin kita pelajari. Dan terutama adalah ilmu tentang 3 hal tadi, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal dinul Islam. Karena itu adalah inti masalah yang akan ditanyakan di alam barzah nanti. Kemudian yang kedua yang merupakan kewajiban yang harus kita lakukan, yang beliau sampaikan adalah mengamalkan ilmu yang tadi kita pelajari. Kemudian yang ketiga yang merupakan kewajiban yang seharusnya kita lakukan setelah mempunyai ilmu dan juga mengamalkan adalah mendakwahkan ilmu yang sudah kita pelajari, atau mengajak orang lain untuk mempelajari yang tadi kita pelajari dan juga mengamalkannya. Kemudian yang keempat adalah hendaknya kita bersabar ketika menuntut ilmu agama dan juga mengamalkannya, serta ketika mengajak orang lain atau mengajari orang lain. Itu adalah 4 hal yang kemarin beliau sampaikan yang merupakan kewajiban bagi semua manusia. Kemudian kemarin kita sampaikan bahwasanya beliau rahimahullah, beliau menyampaikan bahwasanya 4 hal tadi dikatakan sebagai kewajiban bagi semua insan. Dalilnya adalah surat Al-Asr, firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di sini Allah berfirman yang artinya demi masa, sesungguhnya semua manusia pasti berada dalam kerugian, terutama kerugian di akhirat, kecuali orang yang memiliki 4 sifat yang disebutkan dalam surat Al-Asr. Berarti karena Allah menyampaikan semua manusia pasti akan rugi di akhirat kecuali orang yang memiliki sifat 4 ini, berarti kalau kita nggak mau rugi di akhirat wajib memiliki 4 sifat ini. Makanya dikatakan wajib. Apa itu 4 sifat? Yang pertama adalah illalladzina amanu, yaitu sebagai orang yang beriman. Dan kemarin kita sampaikan orang yang beriman tidak mungkin beriman dengan benar kecuali kalau berdasarkan ilmu. Inilah dalil yang menunjukkan kita wajib menuntut ilmu agama. Dan yang kedua adalah wa amilus sholihat. Ini dalil yang menunjukkan kita wajib mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena memang iman itu bukan sekedar ucapan ataupun keyakinan, tapi harus dibuktikan dengan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari, baik amal itu amal hati, amal lisan maupun amal anggota badan. Kemudian yang ketiga adalah watawasau bil haq, saling menasihati dalam melaksanakan kebenaran. Ini berarti dalil ketiga atau dalil yang menunjukkan kewajiban yang ketiga, yaitu berdakwah. Kemudian yang keempat, Allah mengatakan watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Ini dalil bagi kewajiban yang keempat, yaitu wajib untuk bersabar ketika menuntut ilmu agama, mengamalkan, berdakwah. Nah, ini adalah dalil yang beliau sampaikan untuk 4 kewajiban yang harus kita lakukan yang kemarin beliau sampaikan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Muhammad An-Tamimi, beliau menyebutkan di sini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang surat Al-Asr yang baru saja beliau sampaikan. Beliau penulis rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan surat Al-Asr sebagai dalil atas 4 kewajiban tadi,
Kemudian beliau menyebutkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang surat Al-Asr, yang menunjukkan begitu agungnya surat Al-Asr yang sebenarnya sangat pendek. Semua sudah menghafalnya, tapi walaupun pendek ternyata sangat penting. Sebelumnya sedikit mengenal beliau, walaupun sudah masyhur di kalangan masyarakat kaum muslimin di Indonesia. Imam Asy-Syafi'i, beliau namanya Muhammad Tok. Idris itu bapaknya. Dari Muhammad, anaknya Idris, anaknya Al-Abbas. Makanya disebut Muhammad bin Idris bin Al-Abbas. Jadi namanya cuman Muhammad Tok. Kalau kita namanya panjang, anak aja Arif Husnul Khuluq, sampai bapaknya nggak disebut, kakeknya nggak disebut. Bagusnya kayak beliau ini. Dan Rasulullah pun begitu kan. Rasulullah namanya cuman Muhammad. Nanti akan ditanya, anaknya siapa? Akhirnya bapaknya disebut bin Abdillah. Oh, Abdillah yang mana? Abdillah kan banyak. Abdillah bin Abdul Muthalib. Akhirnya kakeknya disebut. Akhirnya nasabnya selalu diingat. Nah, kalau namanya panjang, apalagi sampai 6 kata, nulisnya di paspor aja bingung. Saking panjangnya, lah bapaknya nggak disebut, kakeknya nggak disebut. Akhirnya bapaknya kelupaan, kakeknya dilupakan. Tapi kalau namanya cuma satu, tapi ini jarang di zaman kita. Kalau namanya cuma satu, insya Allah bapaknya selalu disebut, kakeknya juga. Karena ketika disebutkan, siapa anak namanya Muhammad? Loh, Muhammad sopo? Itu loh anaknya Pak Fulan, ya kan? Otomatis bapaknya diingat. Bapaknya ternyata namanya juga mirip-mirip. Loh, siapa ini? Anaknya Fulan. Akhirnya bapaknya disebut, kakeknya disebut. Nah, sebenarnya yang lebih ideal seperti itu. Nama cukup satu kata, sehingga bapaknya disebut, kakeknya juga disebut. Mungkin ini rahasia kenapa orang-orang Arab juga menghafal nasab mereka sampai tingginya luar biasa. Karena ketika nyebut anaknya, bapaknya diingat, kakeknya diingat. Nanti ketika orang menanyakan bapaknya lagi diingat, kakeknya diingat, dan seterusnya. Sehingga nasab terjaga. Tidak seperti sekarang, namanya kadang panjang dan itu pun nggak ada artinya. Tirano, Silvano, apalah itu apa, nggak jelas. Zaman sekarang kadang-kadang begitu namanya, nggak tahu apa maksudnya. Nah, maka diusahakan nama yang jelas bagus, nggak usah panjang-panjang, cukup satu, insya Allah lebih baik. Tapi ya kadang-kadang sulit. Anak sendiri ketika ingin menamakan anak-anak dengan satu kata, orang tua yang kok cuma satu kan gitu. Nah, baik. Jadi beliau Imam Asy-Syafi'i namanya adalah Muhammad, cuman itu. Anaknya Idris, anaknya Al-Abbas. Makanya disebut Muhammad bin Idris bin Al-Abbas. Beliau lahir di Gaza, kalau bahasa Arabnya Gaza, di Gaza sekitar tahun 150 Hijriah. Berarti sekitar 140-an setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian beliau meninggal di Mesir sekitar tahun 204 Hijriah. Berarti umur beliau hanya berapa? 54. Muda ya. Hanya segitu. Tapi walaupun muda, adalah seorang imam yang sangat terkenal di mana-mana. Karena umur bukan ukuran, tapi yang penting apa hasil dari umur yang dipunyai seseorang. Nah, dan perlu diketahui, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau adalah salah satu imam, sebagaimana sudah nggak asing bagi kita, karena ada imam 4 yang terkenal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Yang perlu diingat-ingat, ternyata Imam Syafi'i itu adalah muridnya Imam Malik, dan Imam Ahmad adalah muridnya Imam Syafi'i. Jadi 3 orang ini guru murid. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik sekaligus gurunya Imam Ahmad. Jadi mereka semua adalah 3-tiganya antara guru dan murid, saling mencintai. Jadi kalau kita beda mazhab jangan malah saling benci. Jangan sampai seperti itu, nggak pantas. Karena sebenarnya perbedaan pendapat dalam masalah fikih antara mazhab-mazhab yang ada itu kebanyakannya adalah perbedaan pendapat dalam masalah-masalah yang ijtihadiyah. Pada perbedaan pendapat dalam masalah-masalah yang dalilnya tidak jelas sekali, sehingga memungkinkan sangat wajar terjadi perbedaan pendapat, sehingga seharusnya saling toleransi. Dalam masalah perbedaan pendapat tentang fikih antar para madhab ini, maka seyogianya kita saling toleransi, walaupun mungkin kita pilih pendapat A, orang lain pilih pendapat B. Walaupun kita mengatakan itu nggak boleh, mereka mengatakan boleh.
Karena ini masih perbedaan pendapat yang ijtihadiyah, yang dalilnya nggak sharih, nggak jelas, sehingga para ulama pun berbeda pendapat dalam hal ini. Dan ini bukan perkara yang usul, tapi masalah yang furu', maka selayaknya kita saling toleransi. Misalnya ketika sebagian kaum muslimin kalau membaca sholat, membaca Al-Fatihah, bismillahnya dikeraskan, sebagian yang lain tidak usah terlalu ribut-ribut. Kalau kita misalnya seandainya kita meyakini yang enggak dikeraskan, kalau sedang di tempat yang mengeraskan ya sudah ikut, karena sama-sama boleh sebenarnya. Sebaliknya kalau seandainya kita meyakini harus keras, ternyata imamnya lagi enggak keras, ya sudah ikut, enggak apa-apa. Karena aslinya sama-sama baca dan sama-sama boleh, hanya beda keras dan tidak. Bahkan termasuk yang bedanya itu satunya mengatakan haram, satunya mengatakan boleh. Contohnya apa? Tentang kunut subuh. Kunut subuh itu sebagian kaum muslimin mengatakan itu tidak boleh, tapi sebagian mengatakan sunnah, bahkan dilakukan tiap hari. Walaupun perbedaannya seperti ini, satunya mengatakan boleh, satunya nggak boleh, berarti tabrakan. Kalau tadi antara basmalah yang keras dan nggak keras, nggak tabrakan kan? Karena sama-sama boleh. Tapi ini masalah kunut subuh ini tabrakan. Satunya mengatakan boleh, satunya enggak. Walaupun begitu, karena ini adalah masalah yang ijtihadiyah, yang para ulama ahlu sunnah sendiri mereka berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian mereka mengatakan sunnah, sebagian mereka mengatakan enggak sunnah, maka kita harus toleransi, sama-sama menghargai pendapat orang. Kalau kita sedang menjadi makmum, seandainya kita meyakini tidak boleh, ya sudah ikut imamnya. Sebaliknya, kalau kita jadi orang yang meyakini sunnahnya membaca kunut subuh dan jadi makmum, ternyata imamnya tidak, ya sudah ikuti imamnya. Nyaman, tidak usah. Ini masalah ijtihadiyah, masalah yang selayaknya kita toleransi. Maka jangan gara-gara masalah seperti ini justru kaum muslimin bersih tegang, ribut nggak habis-habis hingga hari kiamat. Nah, jangan. Jagalah persatuan. Wong hal ini, perbedaan masalah ini bukan perbedaan pendapat yang seharusnya membuat orang ramai. Beda kalau perbedaan pendapatnya misalnya satunya mengatakan sholat 5 waktu wajib, yang lain mengatakan yang wajib cuma 3. Nah, ini masalah. Yang satunya mengatakan nabi terakhir Rasulullah, yang lainnya mengatakan ada nabi lain. Nah, ini tidak bisa toleransi. Tapi kalau masalah tadi masih bisa ditoleransi, maka harus sabar, toleransi menghadapi perbedaan pendapat. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, law ma anzalallah, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujjah apapun ala khalqihi kepada makhluknya, illa hadhihi surah, kecuali surat ini, lakafathum, niscaya itu sudah cukup bagi mereka. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah apapun, dalil apapun kepada makhluknya kecuali surat ini, yaitu Al-Asr, maka itu sudah cukup bagi mereka. Ini menunjukkan betapa agungnya surat Al-Asr. Walaupun pendek tapi sangat luar biasa. Tapi harus dipahami betul, jangan sampai salah paham. Apa maksud Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika mengatakan seandainya Allah tidak menurunkan hujjah apapun kepada makhluknya kecuali surat Al-Asr ini, niscaya itu cukup bagi mereka. Maksudnya bukan berarti cukup untuk mengajari seluruh ilmu agama, bukan, karena kan isinya nggak ada hukumnya toh, nggak mengajari tentang akidah, nggak mengajari tentang hukum-hukum fikih, nggak, ya kan? Bukan berarti maksudnya cukup untuk mengajari seluruh permasalahan agama, bukan itu. Tapi maksudnya adalah surat Al-Asr ini walaupun pendek sudah sangat cukup untuk menjadi motivasi bagi seluruh umat manusia untuk betul-betul berusaha menjadi orang yang berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Kalaulah nggak ada dalil lain yang menghasung kita, memotivasi kita untuk menjadi orang yang beriman,
berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar kecuali hanya ini saja, ini sudah cukup. Ini sudah cukup menjadi motivasi bagi kita semua agar kita betul-betul menjadi seorang muslim yang baik, imannya bagus, amal solehnya juga bagus, rajin menasihati orang lain dalam kebaikan dan juga bersabar. Itu maksudnya. Bukan berarti cukup surat ini, tidak perlu ayat lain sama sekali dalam Al-Quran. Tidak, karena ini isinya nggak cukup kalau untuk menjelaskan tentang akidah, fikih maupun yang lainnya. Tapi maksudnya adalah seandainya Allah tidak menurunkan dalil-dalil apapun selain Al-Asr ini untuk memotivasi umat manusia agar menjadi orang yang bagus agamanya, maka sudah cukup. Ini sudah cukup sebagai motivasi agar kita semua berusaha menjadi seorang muslim yang baik, bukan muslim apa adanya, tapi muslim yang kualitas imannya bagus, amalnya juga bagus, semangat menasihati orang lain dengan cara yang baik, dan juga bersabar ketika menjalankan semua itu. Nah, ini maksud perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang menunjukkan betapa pentingnya atau agungnya surat Al-Asr. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah beliau penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kemudian beliau menyampaikan ucapan Al-Imam Al-Bukhari, menyampaikan ucapan Al-Imam Al-Bukhari yang sudah gak asing juga bagi kita. Beliau adalah penulis kitab Sahih Bukhari. Al-Imam Bukhari, beliau adalah namanya Muhammad juga, titik, hanya Muhammad, sama namanya hanya Muhammad, tapi bapaknya namanya beda. Makanya dikenal dengan Muhammad bin Ismail, karena bapaknya adalah Ismail. Kalau tadi Imam Asy-Syafi'i namanya Muhammad, tapi bapaknya namanya Idris, makanya dikenal dengan Muhammad bin Idris. Kalau Imam Al-Bukhari namanya Muhammad, tapi bapaknya namanya Ismail, dan bapaknya namanya Ibrahim, sehingga beliau dikenal dengan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Dan kunyah itu kalau di Jember disebut Pak siapa, Bu siapa gitu ya. Kalau nggak salah di Jember itu kan kalau seorang laki-laki, anak perempuan yang namanya Dewi, disebut Pak Dewi lah. Ya enggak? Dulu ketika anak nggak tahu, anak heran, ini kok masa bapak namanya Dewi gitu ya. Oh, ternyata maksudnya anak perempuannya. Lah ini pasti berarti dengan kunyah. Kan biasanya orang itu dijuluki Abu Abdillah karena anaknya namanya Abdillah. Kalau perempuan namanya anaknya Ruqayyah, ya Abu Ruqayyah, kan gitu. Ternyata sama di Jember juga itu diberlakukan walaupun dengan bahasa Jawa, tapi kan sama maksudnya. Pak Dewi, loh bapak kok namanya Dewi? Ternyata bukan, maksudnya adalah bapaknya Dewi. Nah, seperti itu. Nah, ternyata Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Bukhari sama-sama kunyahnya Abu Abdillah. Sama-sama kunyahnya Abu Abdillah. Baik. Imam Al-Bukhari, beliau lahir sekitar tahun 1094 Hijriah. 1094. Berarti selisih dengan Imam Syafi'i berapa? 44. Ya, kalau beliau Imam Syafi'i 150 lahirnya, kalau Imam Bukhari lahirnya 194. Selisih 44 ya, 44 tahun. Kemudian Imam Al-Bukhari wafat sekitar tahun 256. Berarti 56 tambah 6, umurnya 62 tahun. Dan itulah rata-rata umur umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara 60 sampai 70. Jarang-jarang yang sampai 80, 90, 100. Ya mungkin ada 1-2 yang 100 tahun atau 90 tahun, tapi jarang sekali. Biasanya kebanyakannya antara 60 sampai 70. Bahkan banyak yang belum sampai 60 sudah meninggal. Maka ingat-ingat, kita itu seandainya normal, seandainya nggak maju dari jatah umumnya orang maksudnya, karena jatah sudah sama-sama dipastikan, nggak mungkin maju, nggak mungkin mundur. Tapi seandainya jatah kita nggak sebagaimana normalnya orang, nggak sampai 60-an. Seandainya jatah kita sesuai dengan normalnya umat Nabi Rasulullah SAW, 60-an tahun, hanya tinggal berapa, ya kan? Kalau kita udah 30 berarti hanya tinggal 30. Kalau yang 40 tinggal
20, paling sudah 50 tinggal 10-an. Ya nggak pasti, tapi kira-kira begitu. Maka saya ingatkan diri sendiri dan ikhwah sekalian dan para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai terlalu ngoyo, tahu ngoyo ya? Jangan sampai ketika mikirin dunia terlalu menggebu-gebu seolah-olah mau hidup selamanya. Ketika pengen punya rumah, mikirnya tiap hari gimana biar punya rumah. Akhirnya ketika punya rumah umurnya 55 tahun, baru jadi rumahnya meninggalkan ya podo wae. Kasihan banget kan gitu loh. Iya kan? Ya nggak apa-apa berusaha pengen punya rumah biar kita, keluarga, anak kita nanti punya tempat tinggal. Kalau kita meninggal anaknya juga nggak keteteran, nggak bingung tinggal di mana, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai pikiran kita jadi fokus mikirin rumah. Akhirnya hidup juga rumah terus. Kalau mikirin haji nggak kepikiran, tapi kalau kredit motor mikir terus, gitu kan nggak enak banget itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya nyari dunia boleh secukupnya, usaha sebisanya, tapi jangan sampai pikiran kita tiap hari mikirin dunia. Beda kalau cari dunia karena pengen haji, mau nemen mikirin tidak apa-apa, insya Allah dapat pahala besar karena tujuannya akhirat. Atau mikir dunia, pengen dagang sukses gimana biar bisa sedekah, tidak apa-apa karena tujuannya akhirat. Tapi kalau hanya gara-gara pengen punya motor, mikirnya tiap hari, ternyata nggak dapat juga, udah rugi. Apalagi mikir rumah, karena rumah itu lebih biayanya lebih mahal. Sudah mikirnya lama, begitu belum tentu dapat. Tadi kalau dapat ternyata umurnya udah tua. Ya Allah kasihan sekali. Maka boleh berusaha mempunyai hal itu, tapi sewajarnya. Jangan sampai dunia masuk ke hati kita. Tapi sekedar kalau dapat dunia di tangan kita, tapi nggak sama masuk ke hati kita. Sehingga dapat alhamdulillah, nggak dapat juga nggak terlalu masalah. Jangan sampai terlalu ngoyo. Walaupun ya wajar kita mencari kenyamanan di dunia wajar, tapi jangan sampai dunia itu menjadi fokus pikiran kita sehingga malah akhirat dikesampingkan. Lebih baik mikir akhirat yang akan selama-lamanya, ya kan? Kalau dunia tadi sudah ngoyonya luar biasa, tinggal berapa tahun, ya kalau masih merasakan rumah jadi gitu loh. Kalau belum sempat jadi udah meninggal duluan, kasihan lagi. Nah, maka ingat umur kita tuh nggak panjang, normalnya sekitar 60 tahun, apalagi bisa maju, banyak yang maju. Kalau mundur pun ya bisa jadi sudah pikun, sama juga nggak merasakan nikmatnya rumah toh. Jadi jangan ngoyo-ngoyo mikirin dunia, boleh mencari kebahagiaan di dunia, tapi ingat itu hanya sementara. Nah, lebih baik fokus mikirin akhirat, dunia sambil ya dipikirkan tapi tidak ngoyo, tidak terlalu menggebu-gebu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Beliau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala menyampaikan wa qala al-Bukhari rahimahullah taala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amali, atau babun al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Jadi Al-Imam Al-Bukhari membuat suatu bab di dalam kitab beliau, yaitu bab tentang ilmu itu sebelum ucapan dan amalan. Ilmu itu sebelum ucapan ataupun perbuatan. Jadi Imam Al-Bukhari ingin mewanti-wanti kita agar kita itu semangat mempunyai ilmu dulu sebelum beramal. Jangan sampai semangat amal tapi nggak punya ilmunya. Nah, ini mendukung apa yang kemarin disampaikan oleh penulis ketika disebutkan ada 4 kewajiban: berilmu, kemudian mengamalkan, berdakwah dan bersabar. Maka di sini dikuatkan, dijelaskan kembali dengan ucapan Imam Bukhari yang lebih menekankan bahwasanya seharusnya ilmu itu sebelum amalan, ilmu itu sebelum ucapan maupun perbuatan. Dan kita sering lupa. Kadang-kadang kalau baca artikel atau baca apa di Facebook, begitu panas langsung nulis, padahal belum tentu punya ilmunya. Kadang mudah komen, mudah komentar apa-apa padahal belum tentu punya ilmunya. Maka lebih baik diam. Kalau memang tahu ilmunya dan ada manfaatnya untuk bicara, silahkan bicara. Kalau tidak ada manfaatnya, apalagi tidak tahu ilmunya, sudah mending diam. Mending melakukan hal yang lainnya yang lebih bermanfaat. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala setelah mengatakan bahwasanya ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan, beliau menyampaikan dalilnya dari ayat Al-Quran. Beliau mengatakan wad dalilu qauluhu ta'ala
dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Muhammad. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Allah mengatakan yang artinya fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, pelajarilah, annahu la ilaha illallah, pelajarilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Jadi Allah ingin kita mempelajari, mengilmui tentang la ilaha illallah. Setelah itu Allah mengatakan wastaghfir lidzambik, dan mohon ampunlah kepada Allah atas dosamu. Di sini ada dua hal. Yang pertama, ilmuilah la ilaha illallah. Yang kedua, lakukanlah istighfar. Ilmuilah jelas tentang ilmu. Istighfar itu merupakan ucapan sekaligus perbuatan. Karena istighfar itu idealnya diucapkan dengan lisan kita, mengucapkan astaghfirullah. Hati kita juga istighfar, dan anggota badan kita juga sesuai. Berarti kalau kita punya dosa, ya betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya dosa, kita menyesal karena telah melakukannya, kemudian bertekad meninggalkannya, tidak mengulanginya, dan seterusnya. Tidak hanya mengatakan istighfar terus-menerus, tapi dosanya jalan terus. Itu kan berarti nggak nyambung antara ucapan dia dengan perbuatan. Nah, harusnya orang yang beristighfar ketika minta ampun kepada Allah, maka dia minta ampun kepada Allah, kemudian bertekad meninggalkan dosa yang telah dilakukan dan bertekad tidak mengulanginya. Dan seandainya dosa itu berkaitan dengan hak sesama, maka dikembalikan. Kalau ngambil barang orang, ya kembalikan. Masa istighfar tapi tetap dibawa, ya kan, ya aneh. Katanya minta ampun tapi barangnya masih diambil, misal. Nah, seperti itu. Kalau hutang nggak bayar-bayar, sudah ditagih malah menghindar. Ya kalau istighfar ya segera bayar kalau punya uang. Kalau belum punya ya minimal datang minta maaf. Masa mohon maaf belum punya. Jangan malah lari terus sampai yang punya bingung. Ini yang utang saya apa dia? Nah, baik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang pertama, ilmuilah, pelajarilah tentang la ilaha illallah. Kemudian Allah mengatakan istighfarlah karena dosamu. Berarti ada ilmu, ada ucapan dan perbuatan. Allah mendahulukan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Karena Allah menyebutkan ilmuilah la ilaha illallah dulu, setelah itu baru menyampaikan istighfarlah. Berarti di sini disebutkan ilmu terlebih dahulu, baru kemudian ucapan dan perbuatan. Ini dalilnya yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan fabada'a bil ilmi qablal qawli wal amali. Maka dalam ayat ini Allah memulai dengan ilmu terlebih dahulu sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi di sini penulis ingin mewanti-wanti kita dengan menyebutkan ucapan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala agar kita semua semangat menuntut ilmu, jangan semangat beramal ataupun berucap tanpa ilmu. Karena semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggung jawabannya. Jangan sampai berani ngomong padahal nggak punya ilmu. Yang pas itu kalau kita punya ilmu, ditanya dan memang tahu dan nggak ada mafsadah yang besar, harus jawab. Tapi kalau ditanya nggak punya ilmu, yaudah diam, wallahu a'lam. Jangan malu mengatakan saya tidak tahu, dan jangan disangka itu mudah. Kalau udah duduk di sini, ditanya mau bilang nggak tahu itu kadang berat. Itu ujian yang berat bagi seorang penceramah. Kalau ditanya mau bilang nggak tahu itu kadang malu. Akhirnya jawab semua kayak orang gila. Lah masa semua pertanyaan nggak ada yang nggak tahu, kan berarti masa ada orang seperti itu? Kan mesti nggak tahu kan kadang-kadang. Berarti harus mengatakan kadang-kadang nggak tahu. Kalau setiap ditanya nggak, bilangnya dijawab semua, nggak pernah nggak tahu kan? Jangan-jangan dia ngarang kan gitu. Nah, ini bahaya. Wong sekelas Imam Malik saja ditanya banyak pertanyaan yang lebih banyak nggak tahunya daripada tahunya, apalagi kita. Nah, baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau menyampaikan tentang keharusan berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Dan beliau menyampaikan dalil dari Al-Qur'anil Karim. Dan sebenarnya masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, keharusan
untuk berilmu dulu sebelum berucap dan beramal, ini pun sebenarnya bisa diterima oleh akal kita. Tadi disebutkan dalilnya dari Al-Quran, tapi sebenarnya akal kita pun menerimanya. Buktinya apa? Kalau salah satu kita baru saja beli HP yang bagus, takut-takut mau pakai HP-nya toh, baca dulu bukunya. Ini kalau buka gimana, pencet yang mana, ya enggak? Kenapa? Takut rusak. Padahal cuma masalah dunia, rusak pun bisa beli lagi insya Allah. Giliran masalah akhirat malah enggak. Kadang berani-berani langsung des nggak mikir tahu apa enggak. Yang penting berani komen. Ini jangan sampai kebalikan. Masalah dunia kita semua sepakat, kalau nggak tahu apa-apa begitu beli alat baru pasti akan baca-baca, minimal kalau nggak bisa baca mau bahasa Inggris semua, tanya temennya, ini gimana caranya? Ya nggak akan berani langsung buka-buka, mesti tanya dulu. Berarti dia prakteknya dia cari ilmu dulu baru ngamalkan, nggak langsung beramal tanpa ilmu. Harusnya begitu. Dalam semua hal, baik masalah dunia maupun masalah akhirat, apalagi harusnya kita punya ilmu dulu baru diamalkan. Jangan hanya semangat beramal tanpa ilmu. Dan secara akal juga, kita ini ketika melakukan amal-amal soleh agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan syaratnya dua. Yang pertama harus ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita nggak akan mungkin beramal bisa memenuhi dua syarat ini kecuali kalau punya ilmunya dulu. Misalnya kalau tentang yang kedua jelas, tentang syarat kedua yaitu kita harus sesuai dengan tuntunan Rasul dulu. Maka bagaimana tahu yang kita lakukan sesuai tuntunan Rasul atau tidak kalau tidak punya ilmu dulu? Ya enggak? Ketika mau akikoh, lah kalau nggak punya ilmu tentang akikoh, gimana mau akikoh sesuai sunnah Rasul? Ketika mau sholat, kalau nggak mempelajari sholat dulu, gimana mau bisa sholat sesuai sunnah Rasul, dan seterusnya. Maka ini juga menunjukkan berarti akal kita pun menerima bahwasanya seharusnya kita itu berilmu dulu sebelum beramal. Jangan sampai semangat amalnya tinggi tapi nggak semangat mencari dulu ilmunya. Bahkan dagang pun harusnya begitu, dan kenyataannya begitu. Insya Allah orang yang mau, tapi sebagian enggak sih, tapi harusnya begitu. Orang kalau mau dagang ya cari ilmunya dulu baru praktek. Tapi ya kalau masalah dagang urusan lain ya. Kan kalau seandainya rugi kan nggak apa-apa. Makanya sebagian orang nekat, nggak punya ilmunya, coba-cobalah sambil belajar kan gitu. Tapi masalah dunia nggak apa-apa, kalau akhirat tojo. Kalau masalah akhirat ya jangan coba-coba. Kalau sudah terlanjur coba-coba gagal, kan gagalnya bukan main-main, nggak bisa diulang lagi. Kalau sudah terlanjur gagal di akhirat kan selesai. Maka jangan coba-coba, harus berdasarkan ilmu. Jadi kalau kita ingin amal kita sesuai dengan sunnah Rasul SAW, maka mau nggak mau harus cari ilmu dulu agar amalan kita sesuai dengan sunnah Rasul. Begitu pula Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar amal kita itu ikhlas karena Allah, kita juga harus tahu tentang ikhlas. Tidak mungkin kita bisa ikhlas kalau nggak paham apa itu ikhlas, bagaimana rinciannya. Misalnya sebagian orang itu kalau mendefinisikan ikhlas itu memberi contohnya begini. Ikhlas itu seperti orang buang air besar katanya. Maksudnya apa? Kan kalau kita buang air besar kan begitu keluar ya sudah nggak toleh-toleh toh. Itu maksudnya. Langsung plong gitu, nggak dipikir lagi. Itu kata sebagian orang untuk mengumpamakan ikhlas. Pertanyaannya, haruskah ikhlas itu seperti itu? Kan tidak mesti. Bahkan kalau sekedar itu, kita misalnya ngasih orang sedekah nggak mikir-mikir, tapi kalau nggak ada niat karena Allah, ikhlas bukan? Bukan kan? Jadi bukan sekedar masalah plong atau nggak plong, sekedar ngasih atau nggak ngasih, tapi kita niatkan karena Allah apa enggak? Walaupun kita masih punya rasa berat ketika sedekah, aduh gimana nih, anak cuma punya uang segini kok dikasihkan, tapi tidak apa-apa lah walaupun berat, bismillah, cari Allah. Masih ikhlas enggak? Ikhlas. Berarti kan kalau salah definisi, salah paham tentang ikhlas, bisa salah paham atau bisa salah praktek kan? Nah, ini pentingnya ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu dulu, bisa jadi kita sudah beramal banyak, ngiranya ikhlas, ternyata malah lupa mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang ketika menyampaikan tentang ikhlas, ikhlas itu adalah mengamalkan sesuatu ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tidak boleh dari surga, tidak boleh takut dari neraka. Nah, pusing enggak? Sebagian orang begitu. Kalau mencari surga dianggap ikhlas, kalau gara-gara takut neraka dianggap ikhlas. Ini juga enggak benar.
Nyatanya Rasulullah pun diwanti-wanti agar takut neraka. Kita juga iya, masa enggak boleh takut neraka? Kita diiming-imingi surga, ya enggak? Masa enggak boleh mingin surga? Berarti kan ini enggak pas. Nah, yang lebih tepat insyaallah taala, ikhlas itu adalah selama kita mengamalkan sesuatu karena untuk mencari kebahagiaan di akhirat, itu masih masuk kategori ikhlas. Karena mencari ridho Allah, ingin bertemu Allah, ingin melihat wajah Allah, ingin masuk surga, ingin dapat tingkatan surga yang tinggi, ingin selamat dari neraka, ingin dinikahkan dengan bidadari di surga, maksudnya bukan di sini. Misalnya, itu semua adalah kebahagiaan di akhirat. Insya Allah masih masuk dalam kategori ikhlas. Kayaknya pengen bidadari ini. Itu masih masuk kategori ikhlas. Karena memang Allah memotivasi kita untuk meminta surga. Dan itu pun kan kalau kita ingin surga itu berarti karena kita iman kepada Allah kan? Karena kita iman iman kepada Allah, iman kepada akhirat, adanya hari kebangkitan dan seterusnya, makanya kita pengen surga. Kalau kita nggak iman, nggak pengen surga mesti, ya kan? Mungkin malah sebagaimana keyakinan sebagian manusia yang itu nggak iman adanya di akhirat nanti, imannya nanti hidup lagi, jadi orang lain lagi, reinkarnasi. Nah, nanti kan pengennya biar nanti saya hidup lagi, bertemu kamu lagi kan gitu. Itu keyakinan mereka. Kalau kita enggak, kalau mati ya sudah mati, tinggal nanti menjalani kehidupan selanjutnya di akhirat nanti. Makanya semoga Allah menjadikan kita orang yang bahagia di akhirat nanti. Itu contoh. Orang bisa ikhlas kalau tahu tentang apa itu ikhlas. Dan ikhlas itu juga ada rinciannya. Misalnya, kan kita sama-sama tahu riya itu tidak boleh. Beramal untuk mencari pujian manusia itu tidak boleh. Tapi riya itu kan ada rinciannya. Misalnya, kalau seandainya seseorang beramal karena mencari pujian manusia 100%, jelas nggak boleh, ya kan? Kenapa sholat? Biasanya nggak sholat, tapi gara-gara calon mertua di belakang saya, ya karena pengen, masuk saya nggak sholat kan, gimana nanti nggak jadi nikah sama dia, nah, kan gitu. Gara-gara dunia full, gara-gara pengen dipuji calon mertuanya, sholat, maka nggak boleh. Karena ini 100% karena mencari pujian. Bagaimana kalau nggak 100%? Sebagian persen karena Allah, sebagian persen karena pengen dipuji orang. Ini ada rinciannya. Kalau sejak awal, misalnya sholat, sejak takbir niatnya dua, mencari untuk Allah dan mencari pujian calon mertua, tidak boleh. Berarti sejak awal dia menyekutukan Allah karena Allah ada karena mencari pujian orang. Ini tidak boleh. Kalau bagaimana kalau munculnya di tengah-tengah? Ketika di awal sholat, ketika takbir, ketika Allahu Akbar, sudah Masya Allah, ingat dia. Makanya berusaha agar sholatnya karena Allah 100%. Dan Alhamdulillah betul. Tapi begitu sampai sholat isya, begitu sampai rakaat yang kedua, ada suara kresek, langsung rukuknya tambah panjang 2 menit. Dikiranya orang, ternyata kucing lewat. Misal, berarti kan di tengah sholatnya muncul 2 niat sekarang. Yang tadinya di awal sholat karena Allah 100%, di tengah sholat gara-gara Allah dan karena pujian manusia. Yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau sekedar muncul bisikan-bisikan, kita dibisiki setan agar pengen pujian orang, tapi langsung kita sadar nggak mau. Anak nggak mau sholat gara-gara manusia, apa untungnya? Nggak mau, nggak peduli mau ada kucing, mau ada orang, mau ada siapapun, no, nggak mau. Jadi langsung ditolak, begitu saja. Kalau seperti ini tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Masih termasuk ikhlas, karena begitu muncul godaan di tepis. Begitu muncul di tepis. Nah, yang jadi masalah adalah ketika muncul di tengah-tengah, gara-gara nggak sadar, kita nggak memantau hati kita. Begitu muncul keinginan untuk tadi memperpanjang sholat karena pujian manusia, dibiarkan. Akhirnya jalan terus. Sejak tengah-tengah sholat ada 2 niat. Ada karena Allah, ada karena pujian manusia. Nah, ini masalah. Ini pun masih ada khilaf. Runyam kan? Sebagian ulama mengatakan kalau seperti itu amalnya juga batil semua. Berarti sholatnya sia-sia. Bahaya kan? Walaupun munculnya di tengah, ternyata kalau dibiarkan terus-menerus, nggak segera ditolak, sebagian ulama masih mengatakan itu bermasalah, menjadikan amalannya tidak ada gunanya. Sebagian ulama mengatakan
sholatnya masih tidak masalah, tapi yang tadi tambahan gara-gara pujian tadi nggak ada nilainya. Berarti dia akan mendapat pahala sebatas niat ikhlasnya. Adapun tambahannya tadi karena bukan karena Allah maka tidak berguna. Ini masih lebih ringan karena yang nggak berguna cuman tambahannya. Ya kan, kalau pendapat pertama nggak berguna semuanya. Gara-gara ada syirik di tengah jalan hilang semuanya. Yang pendapat ketiga membedakan antara amalan yang nyambung antara awalnya sampai akhirnya dengan amalan yang tidak nyambung. Amalan yang nyambung itu seperti apa? Sholat itu sejak takbiratul ihram sampai salam nyambung. Kalau ada seorang sholat 4 rakaat sholat isya, di rakaat awal Masya Allah baca surat Al-Baqarah misalnya, walaupun nggak ada zaman sekarang kayaknya. Di rakaat kedua baca surat Al-Imran. Setelah itu sebelum salam kentut, waduh batal semua. Padahal sudah panjangnya bukan main. Kenapa? Ya karena akhir sholat itu masih nyambung dengan awal sholat. Nah yang seperti ini menurut pendapat ketiga, kalau ada niat dua di tengah jalan semuanya tidak berguna. Kalau yang nggak nyambung misalnya apa? Kita membaca tasbih 33 kali kan habis sholat. Kan tasbih yang pertama dengan kedua nyambung enggak? Kalau tasbih pertama ikhlas, kedua tambah indah gara-gara ada temannya di belakangnya, berarti yang kedua nggak benar, yang pertama benar. Berarti yang pertama masih nggak masalah, yang kedua yang bermasalah. Kalau sedekah punya 2.000, yang 1.000 ikhlas, yang kedua nggak ikhlas, yang kedua nggak bermasalah, yang pertama nggak masalah. Nah, ini pendapat ketiga. Nah, tapi intinya walaupun ada beda pendapat, riya itu berbahaya. Kenapa? Karena seandainya pun masih seandainya pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan yang kedua tadi, berarti kalau munculnya di tengah dan dibiarkan tetap dapat pahala sebatas niat ikhlasnya. Masalahnya jangan-jangan ikhlasnya dikit, riyanya lebih besar dan kita nggak sadar karena terbiasa begitu, nggak sadar sehingga malah dosanya lebih besar daripada pahalanya. Nah ini contoh rincian tentang ikhlas. Kalau kita nggak tahu juga bisa jadi bermasalah amalan kita gara-gara kita tidak punya ilmu tentang keikhlasan. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu sebelum berucap dan beramal. Mumpung berbicara tentang ini, sekalian kita tambahkan bagaimana dengan orang yang beramal karena mencari dunia. Kalau tadi riya, cari pujian, sekarang cari dunia, pengen lulus ujian, pengen dapat sukses kerjanya, pengen dapat harta lebih banyak. Akan sebagian orang begitu. Sebagian orang itu ada kalau kenapa sih rajin puasa Senin Kemis, lupa cari akhirat, malah ingatnya biar sukses di dunia. Kadang orang begitu. Kenapa sih kok rajin baca Al-Quran, atau kenapa sih kok tiba-tiba rajin sholat malam biar besok lulus ujian. Jadi lupa akhiratnya, malah mikir dunia. Kadang-kadang orang begitu. Nah, bagaimana hukum seseorang beramal gara-gara mencari dunia? Di sini masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga beda pendapat. Ada yang ketat sekali, ada yang agak longgar. Tapi intinya mereka yang berbeda pendapat ini setahu ana sama-sama mensyaratkan kan kalau 100% karena dunia nggak boleh. Kalau 100% karena dunia nggak boleh. Beramal misalnya sholat, kenapa sholat sih? Nggak, sama sekali nggak ada niat akhirat, hanya pengen sukses dunia atau pengen ujiannya lulus dan semisalnya nggak boleh. Tapi kalau akhiratnya ada, dunianya ada, berarti double niatnya. Kenapa rajin sholat, kenapa rajin puasa? Pengen dapat pahala di akhirat dan pengen dapat dunia misalnya. Kalau seperti ini, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian mereka masih membolehkan dengan syarat. Syaratnya apa? Niat dominannya tetap niat akhirat. Niat dunianya hanya plus-plus, hanya tambahan. Buktinya tambahan apa? Kalau kita seandainya nggak ada niat dunia masih melakukan, insya Allah berarti niat utamanya karena akhirat. Tapi kalau gara-gara nggak ada dunia ini kita nggak lakukan lagi, bahaya, kemungkinan besar jangan-jangan kita melakukan hanya karena dunia. Nah, sebagian ulama berpendapat selama niat akhiratnya masih dominan maka masih boleh. Sedikit sebagian ulama berpendapat
Yang boleh ada double niat karena dunia dan karena Allah adalah kalau disebutkan dalam dalil bahwasanya dunia itu memang boleh. Misalnya tentang silaturahim, disebutkan di hadis yang sahih insyaallah taala, orang yang silaturahim itu akan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Berarti di sini dalam hadis ini disebutkan pahala dunia bagi orang yang silaturahim. Kalau begini maka boleh niat karena Allah plus karena pengen panjang umur dan banyak rezeki. Tapi tetap dengan syarat tetap niat akhirat yang dominan. Tapi ada syarat lain yaitu disebutkan dalam hadis. Intinya para ulama beda pendapat apakah syaratnya cukup satu, yaitu yang penting niat utamanya adalah akhirat, ataukah ada syarat lain seperti disebutkan dalam dalil dan yang semisalnya. Walaupun demikian, seandainya yang kuat adalah yang membolehkan selama yang dominan adalah niat akhirat, tetap yang terbaik adalah karena Allah semata, tidak usah mikir dunia. Kenapa? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan orang yang beriman dan beramal soleh itu pasti akan diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita mikir dunia, nggak mikir dunia, ketika beribadah pasti akan dikasih. Ngapain mikir? Ya enggak? Yang kedua, kalau kita nggak mikir dunia ketika ibadah, yang kita pikir akhirat toh, pahalanya lebih besar karena 100% karena akhirat, nggak dikurangi pahalanya gara-gara niat dunia. Yang ketiga, kalau kita biasa niatnya double, mungkin di awal karena kita ingat seharusnya niat yang besar, niat akhirat, niatnya benar, akhirat lebih besar daripada dunia. Tapi siapa yang menjamin? Kita sadar terus, jangan-jangan karena tiap hari begitu, lama-lama yang lebih besar adalah niat akhir dunia, sehingga malah akhiratnya lupa. Maka yang terbaik adalah tetap diusahakan niatnya karena Allah semata. Masalah dunia ketika beribadah nggak usah pikirkan, insya Allah tetap akan datang karena sudah dijanjikan. Maka itu yang lebih bagus. Walaupun sebagian ulama tetap mengatakan boleh selama niat akhirat lebih besar, tapi yang paling aman tetap diusahakan 100% karena Allah. Seandainya muncul dunia pasti akan hanya tambahan karena kita sudah berusaha maksimal karena Allah semuanya, dan pahalanya lebih besar. Insya Allah juga lebih aman dari terjerumus ke dalam cinta dunia, karena kalau tiap hari mikir dunia dan akhirat ketika ibadah, nanti takutnya niat dunia lebih besar sehingga kita malah lupa dengan akhirat kita. Baik, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Intinya ya, kita seyogyanya berusaha untuk berilmu dulu sebelum semangat beramal dan berucap. Ilmu harus menjadi landasan kita dalam beramal. Jangan sampai semangat beramal tapi malah nggak semangat berilmu. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dan tadi disampaikan nanti insya Allah setelah sholat isya, insya Allah kalau ada pertanyaan mungkin bisa dibaca kurang lebih 3. Kalau pertanyaannya nyambung dengan pembahasan kita ataupun yang kemarin kita bahas, dan kalau saya bisa jawab. Kalau nggak bisa mau apa? Ya kan? Baik, jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.